Pendidikan di Indonesia, sekolah atau laboratorium eksperimen. Teman-teman semua, tahukah kalian bahwa sistem pendidikan di negara kita ini sangat atau bisa dikatakan sebagai semrawut? Yang dimana banyak sekali murid-murid kita, anak didik kita, generasi penerus bangsa kita ini dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh pemerintah. Dibuktikan dengan apa? Adanya perubahan kurikulum dari KBK, KTSP, K13, bahkan yang terbaru, kurikulum Merdeka. Bahkan sampai ada wacana akan berganti lagi kurikulum ini. Tetapi daripada hal itu kita melihat apakah ada hasil yang signifikan daripada perubahan kurikulum? Bukankah nihil? Dalam hal ini ada salah satu film yang sangat baik dan menarik, yaitu daripada Three Idiots. Mari kita dengarkan teman-teman semua. एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं। Apa yang dikatakan oleh Ranco memang betul. Kita ini dalam sistem pendidikan, terutama di Indonesia ini, saling berebut nilai, berlomba-lomba menjadi ranking terbaik. Sedangkan di negara-negara maju, di pendidikan yang memang maju itu, mereka telah berhasil menciptakan inovasi, telah berhasil menghadirkan profesor atau bahkan penemu baru. Sedangkan pendidikan di negara kita, anak murid kita hanya berlomba-lomba untuk mencapai nilai terbaik. Bahkan kalau nggak dapat nilai terbaik akan dimarahi oleh orang tua. Kan begitu. Kemudian juga apa? Anak-anak kita ini dipaksa untuk menghafal apa yang ada dalam buku. Yang dimana anak-anak kita ini sibuk menghafal tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam. Dan juga banyak sekali anak-anak yang menghafal kitab-kitab suci, terutama Al-Quran, tetapi nggak paham isinya. Kan begitu. Mengapa demikian? Karena memang pendidikan kita tidak mengajarkan untuk memahaminya, tapi lebih kepada menghafal dan berlomba untuk menjadi yang terbaik. Terlebih lagi teman-teman, ketika ujian, maka diharuskan anak didik itu untuk menghafal. Karena ujian-ujian itu yang diujikan apa yang ada dalam buku. Sehingga mau tidak mau, anak didik kita dipaksa untuk menghafal apa yang dalam buku. Ini yang sungguh ironik dan terjadi di Indonesia. Jika kita berbicara terkait pendidikan yang semrawut di Indonesia, teman-teman harus tahu bahwa negara kita, negara Indonesia tercinta ini memiliki suatu keunikan yang sangat-sangat unik. Di mana ketika adanya menteri pendidikan yang baru, kurikulumnya juga ikut diganti. Sehingga banyak sekali pergantian kurikulum. Dan nggak ada hasilnya kok. Kalau ada hasilnya nggak mungkin lagi diganti. Kan begitu. Yang dimana dengan adanya pergantian kurikulum, siswa menjadi bingung, guru menjadi bingung, bahkan orang tua ikutan stres. Karena dia harus turut juga mengajarkan anaknya di rumah. Udah capek cari uang untuk anak sekolah, di sekolah anaknya nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Ya gimana mau bermanfaat kalau anak SMA aja melihat jam analog nggak bisa ngitung kok. Sehingga orang tuanya harus mengajarkan secara pribadi. Terlebih lagi teman-teman semua, para guru ini sebagai pendidik juga menyampaikan keluh kesahnya. Mereka dipaksa mengikuti kebijakan baru, suatu eksperimen kebijakan, tanpa adanya pelatihan yang matang, tanpa adanya persiapan yang matang, teman-teman semua. Sekalipun kita melihat adanya kurikulum yang senantiasa berganti, tetapi kita tahu kok, pada dasarnya tetap pendidikan kita mengajarkan untuk menghafal. Menghafal dan menghafal. Sehingga yang dianggap benar adalah mereka yang sesuai dengan buku yang ada. Sedangkan anak didik akan dianggap salah kalau dia memiliki jawaban yang berseberangan oleh buku yang ada oleh sekolah. Sebagaimana dalam film Rancu ini, Three Idiots. सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें Kalau kita menyimak film Three Idiots ini, kita haruslah tersindir teman-teman semua. Karena apa? Pendidikan kita sama persis sebagaimana dikatakan oleh Rancu. Jika kita melihat persoalan pergantian kurikulum,
Tetapi kita melihat hal yang paling mendasar, teman-teman semua, bahwa kurikulum dibuat tidak berdasarkan minat dan bakat para siswa. Artinya, pendidikan di Indonesia menyeragamkan seluruhnya. Oleh karena itu, pendidikan semacam ini memaksa ikan yang hidup di air untuk memanjat pohon. Memaksa monyet yang suka di atas pohon itu untuk menyelam ke dasar lautan. Karena adanya suatu sistem pemaksaan seperti ini, teman-teman semua. Kalau kita melihat di negara yang maju, contohlah Finlandia, teman-teman semua, kurikulum dibuat berdasarkan minat dan bakat siswa. Artinya, kurikulum ini dibuat untuk siswa. Sehingga kurikulum mewadahi minat dan bakat siswa. Kalau teman-teman menyimak film di atas tadi, bahwa ada seorang anak yang jenius di bidang seni, tetapi dianggap bodoh karena tidak bisa matematika. Bukankah ini juga terjadi di Indonesia? Banyak anak-anak yang hebat, lain sebagainya itu dianggap bodoh karena tidak paham salah satu mata pelajaran atau karena lemah di salah satu pelajaran. Sehingga anak-anak dipaksa untuk menguasai semua pelajaran, padahal anak-anak memiliki potensi yang berbeda. Oleh karena itu, berapa banyak anak yang berbakat gagal berkembang hanya karena suatu sistem seperti ini. Anak-anak kita jadi korban, tapi sistem terus berjalan. Permasalahan sistem pendidikan, mari kita lihat dan mencontoh yang sudah ada. Salah satunya yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang, bahwa beliau ini mengajak kita menggagas, yaitu apa? Pendidikan yang berbasis ekosistem. Artinya, pendidikan yang ada diintegrasikan dengan ekosistem yang ada di Indonesia. Sehingga anak-anak ini tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktek langsung. Bahkan Syekh Panji Gumilang juga menyatakan, kami tidak mencetak manusia yang hanya bisa menghafal, tetapi manusia yang bisa berpikir, bekerja, dan berkontribusi. Kalau kita melihat gagasan Syekh Panji Gumilang dan apa yang telah diterapkan, inilah pendidikan yang sesungguhnya, teman-teman semua. Pendidikan yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang bukan hanya sekedar mengejar nilai ujian, tapi menyiapkan generasi penerus bangsa untuk mampu mengarungi kehidupan nyata. Berangkat daripada perbandingan yang telah dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang, maka kita menemukan solusinya dalam hal ini. Yang pertama adalah apa? Terapkan pendidikan berbasis ekosistem. Artinya, pendidikan yang ada itu haruslah terintegrasi dengan ekosistem. Contoh, jika ada mata pelajaran berkenaan dengan pertanian, baik biologi maupun geografi, maka itu harus terintegrasi dengan ekosistem. Artinya ada prakteknya secara langsung di lapangan. Sehingga dengan adanya integrasi seperti ini antara teori dan praktek, maka inilah pendidikan yang sesungguhnya, teman-teman semua. Yang kedua, kurikulum itu haruslah fleksibel dan berbasis minat dan bakat. Artinya, teman-teman semua, kurikulum ini janganlah menjadi hal yang baku. Janganlah anak-anak ini disamaratakan, harus satu. Gak bisa diseragamkan, itu gak bisa. Kenapa begitu? Karena setiap anak memiliki bakat dan potensi yang terpendam masing-masing. Sehingga kurikulum yang baik haruslah mampu mewadahi perbedaan itu. Dan kurikulum yang baik mampu mengembangkan minat dan bakat siswa yang terpendam. Yang ketiga, stop eksperimen kebijakan. Untuk pemerintah, terutama Menteri Pendidikan, berhentilah eksperimen kebijakan. Jangan jadikan generasi penerus bangsa ini, anak didik kita ini sebagai kelinci percobaan. Jangan. Kalian tidak merasakannya, tetapi anak-anak kami atau generasi penerus bangsa yang merasakannya atas eksperimen tersebut. Ini manusia, bukan kelinci percobaan. Jangan dicoba-coba. Apalagi ini merupakan tempat pendidikan, bukan tempat laboratorium, sehingga Anda nggak berhak menjadikan anak-anak siswa sebagai kelinci percobaan. Yang keempat adalah apa? Kurangi adanya ujian, tetapi tingkatkanlah inovasi dan kreativitas. Mengapa begitu? Karena ketika adanya ujian ini memaksa siswa untuk menghafal apa yang ada, apa yang telah dipelajari dalam suatu buku. Sehingga mereka ini terkungkung oleh hafalan. Gak ada lagi inovasi, gak ada lagi kreativitas. Kan begitu, teman-teman semua. Bayangkan, teman-teman semua, jika semua sekolah atau bahkan Menteri Pendidikan mengadopsi sistem yang seperti itu,
Kita nggak akan lagi punya SDM rendah atau orang-orang ber-IQ jongkok. Yang dimana yang ada, yang dihadirkan melalui sistem pendidikan kita adalah siapa? Manusia-manusia unggul yang bersiap berdaya saing. Itu inti tujuan daripada pendidikan. Sebagai akhir kata, teman-teman semua, jika kita melihat pendidikan yang semrawut seperti ini, apakah teman-teman rela anak-anak kita, murid-murid kita menjadi kelinci percobaan atas eksperimen kebijakan berupa gonta-ganti kurikulum? Apakah teman-teman semua rela generasi bangsa kita ini menjadi SDM rendah IQ jongkok ketika mereka dijadikan sebagai kelinci percobaan? Sungguh ironi akan hal ini. Oleh karena itu kita wajib berubah, maka suarakanlah perubahan ini, teman-teman semua. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pendidikan itu adalah kunci. Bukan makan gratis, tapi pendidikan. Mengapa? Karena dari pendidikanlah kita bisa mencari makan. Tetapi kalau kita diberikan makan gratis saja, tanpa adanya pendidikan yang memadai, tanpa adanya sistem pendidikan yang mampu mewadahi minat bakat siswa, kita akan kesusahan cari makan untuk berikutnya. Dari pendidikanlah kemajuan suatu bangsa bisa dicapai. Dari pendidikanlah ekonomi bisa tertata. Tetapi mohon maaf, saya menduga dengan kuat ya, bahwa ada kesengajaan di pemerintahan kita untuk membuat sistem pendidikan semrawut. Mengapa begitu? Saya menduga bahwa dalam negara demokrasi, orang-orang bodoh, orang-orang goblok adalah aset berharga bagi mereka. Sehingga kalau setiap orang, setiap masyarakat Indonesia cerdas, berpendidikan tinggi, nggak ada lagi orang yang bisa digobloki oleh mereka. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita sangat jauh tujuannya daripada memajukan pendidikan di negara Indonesia, teman-teman semua. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Tuliskan di kolom komentar, apakah kalian setuju dengan adanya perubahan ini? Apakah kalian rela anak kalian menjadi kelinci percobaan daripada eksperimen pemerintah terhadap kebijakan kurikulum? Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.